Islam. Guru mata pelajaran Quran Hadis di MI Mamba Umi Gabungan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPP dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Manado. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran mata pelajaran Quran Hadis dengan materi Idgham dan Idgham di MI Mamba Umi Gabungan. Berikut video pembelajaran. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Dion. Silakan Dion dipimpin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, berdiri semuanya. Berdiri jika menyanyikan lagu Indonesia Raya, keadaan harus siap ya. Tidak boleh tolak-tolak, keadaan harus siap. Ya, benar? Ya, siap? Ayo Paris berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
ada, kalau setiap hari kita mengaji terus, insya Allah hati kita ini rasa tenang. Ya, tidak terbebani apapun meskipun ada masalah. Kalau kita larinya ke dalam Al-Quran, insya Allah hati kita akan merasa tenang. Ya. Apa tujuan kita? Tujuan dari mempelajari idgham dan ikhfa. Apa tujuannya? Yang pertama, dalam membaca, menulis, membiasakan dan menggemari pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Sebelum masuk ke materi itu guru mau memberikan penilaian, asesmen diagnostik awal agar guru itu bisa mengetahui sejauh mana kalian tahu apa itu ikhlas dan apa itu idgham meskipun guru belum menyampaikan materi, ya paham deh? Ini pelajarannya adalah silakan idgham dan ikhfa. Sekarang kita mempelajari apa itu idgham. Memadukan atau meleburkan. Idgham itu menurut bahasa artinya memasukkan, memadukan atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat tanda tasdid. Menurut bahasa itu memasukkan atau memadukan atau meleburkan secara bahasa. Kalau secara istilah tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan ada tasdid. Ya, itu menurut istilah. Macam-macam idgham. Ada berapa idgham itu? Nah, dalam buku bacaan non-sukun atau tanwin, idgham dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi berapa idgham? Dua. Apa saja? Ada dua, yaitu idgham biguna dan idgham biguna. Saya tanya lagi, apa arti idgham menurut bahasa? Meleburkan, memasukkan, memadukan. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, memasukkan huruf mati terhadap huruf hidup setelahnya seakan-akan ada tasdid. Itu menurut istilah. Sedangkan idgham itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Idgham biguna dan idgham biguna. Selanjutnya idgham biguna. Idgham biguna apa itu idgham biguna? Idgham biguna artinya idgham biguna itu artinya memasukkan dengan dengung. Biguna, guna artinya itu dengung. Biguna berarti dengan dengung. Idgham biguna memasukkan dengan dengung. Berarti dengung ya. Dari secara hurufnya ada berapa? 4. Apa saja? Ya, nun, mim, wawu. Biasanya di sini yang ya, nun, mim, wawu. Ada berapa huruf idgham biguna? Apa saja? Ya, nun, mim, wawu.
tajwid jika ada non sukun atau tanwin. Tanwin itu apa saja? Tanwin itu loh apa saja? Fathah, tanwin, dhammah, tanwin. Ya, tanwin itu ada tiga. Fathah, tanwin, kasroh, tanwin, dhammah, tanwin. Jika kalian membaca Al-Quran, jika ada non sukun dengan tanwin, bacaannya kan akan sama, ya, samanya an. Ada huruf alif di dalam fathah sama non sukun, bacanya an. Dan jika ada alif di fathah tanwin, bacanya an. Berarti bacaan dalam non sukun dengan tanwin itu sama. Berarti jika ada non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4, yaitu apa saja tadi? Dibaca apa? Dibaca bacaan apa kok? Dibaca bacaan apa? Idgham bigunah. Dibaca bacaan idgham bigunah. Lanjut. Cara membacanya adalah suara non sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan dua harokat sehingga suara non sukun atau tanwin hilang. Jadi non sukun sama tanwinnya itu dimasukkan dalam huruf sesudahnya itu sehingga suara non sukun dan tanwin itu menjadi hilang. Didengungkan ya, itu bagaimana itu didengungkan. Digarisbawahi kalau itu bagaimana itu dengung. Ya, berarti kan seolah-olah ada tasbih tapi dengung. Ditahan juga sudah paham semua? Coba saya tanya, idgham artinya menurut bahasa apa? Meleburkan atau memasukkan atau memasukkan? Apa bedanya idgham bigunah dengan idgham bilagunah? Idgham bigunah dengan bingung, kalau idgham bilagunah ada berapa huruf iqlab? Berarti kalau kalian sudah menerima pelajaran tajwid tentang idgham dan iqlab, kalian dalam membaca Al-Quran harus dilaksanakan atau diaplikasikan, jangan sampai kalau baca Al-Quran itu satu pena EDB, ya, harus sesuai dengan ilmu tajwid. Kalau tidak sesuai dengan ilmu tajwid, nanti bisa jadi arti dari bacaan yang kamu baca itu berubah maknanya, paham ya? Sekarang kalian baca bersama-sama surah Al-Bayyinah sesuai ilmu tajwid yang sudah kalian dapatkan. Ayo,
min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada nggak yang pertama? Ada nggak? Jangan ragu. Kalau udah ada bilang nggak ada. Tidak ada. Coba mana? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada. Coba lihat sekarang ayat kedua. Yang mana? Mi, Rasulun mi. Di garis bawahi bisa? Nah, diberi. Rasulun mi. Anak apa? Penyebabnya apa? Rumah tarik bertemu mim. Ya, rumah tarik bertemu dengan mim. Ada lagi dalam ayat 2? Suhuban mutahharah. Ya, betul. Dilihat lagi. Karena apa? Betul, katakan bertemu dengan mim. Sekarang lanjut ayat ketiga. Tidak ada. Sekarang ayat keempat. Bacaan apa? Ikhlas karena apa? Ya, karena yang mensyukur bertemu dengan ba. Ada lagi? Ya, sekarang kalian tadi sudah menemukan bacaan-bacaan dari yang telah kita pelajari. Selanjutnya kalian tulis jawabannya di bawahnya. Di bawahnya sini. Nomor ayat tadi kan kalian sudah mencari, ya kan? Itu ayat berapa? Yang pertama, ayat kedua. Lafalnya apa? Rasulun subhanallah. Itu tulis Rasulun minallah, tulis. Nomor ayat yang pertama kan tadi kan nomor ayat berapa tadi? 2. Lafalnya apa? Rasulun minallah. Ini tulis. Ini dua. Ayat kedua kan? Ini ayat kedua. Tulis lafalnya apa? Rasulun minallahi. Kamu tulis sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4. Berarti jawabannya ada 4. Tulis semua. Paham? Ya, tunggu. Kalau tidak paham caranya tadi bacaannya tulis, tapi ini. Sekarang saya panggil Syafiq untuk mempresentasikan hasil dari tugasnya tadi. Ya, dibaca. Ya, semuanya mendengarkan? Semuanya mendengarkan? Ayo lanjut. Api baca. Yang kamu dapat dari tugas tadi. Ayat berapa? Lafalnya. Yang keras sekali lagi. Bacaan. Alasannya. Yang keras saya yang kedua. Ayat berapa? Lafalnya. Ya. Bacaan. Alasan. Ya, lanjut. Ya. Lanjut. Karena ya. Tepuk tangan buat Syafiq. Kita menyimpulkan dari pelajaran hari ini ya.
berdasar. Sedangkan menurut istilah memasukkan dengan dengung, seolah-olah ada tasbih. Itu bingun dengan dengung. Kalau bilahuna tanpa dengung. Sedangkan iklan apa iklan? Memberikan atau menemukan. Setelah kalian memahami materi hidung dan ikhlas, sekarang saatnya kalian mengerjakan sejauh mana kalian memahami materi hidung dan ikhlas. Tulis namanya. Ada dulu. Nama jangan lupa ditulis. Ya, sudah semua nama? Sudah? Sebelum kita mengerjakan, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Jadi kalian di rumah persiapan untuk mempelajari kembali itu membinguna, itu membilaguna dan ikhlas. Paham ya? Jika kalian mendapatkan nilai yang kurang, apa yang akan kalian lakukan? Belajar lagi. Boleh kita hari ini gagal, tapi untuk selanjutnya kita harus balik lagi untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kalau di rumah biasanya kalian itu belajar sama siapa? Ibu. Ya, jangan lupa selalu belajar